Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat. Kita lanjut ya podcast paginya. Kita masih akan menemani Mbak Siti. Mbak Siti. Halo, assalamualaikum. Bukan pesanan. Ya mas. Gimana pagi ini? Alhamdulillah. Ngopi. Sudah ngopi? Iya lagi ngopi nih. Oh lagi ngopi. Udah nggak berdek lagi berarti ya? Oke. Bang Aswar, monggo. Halo Om. Bang Jago, tunjukkan Oke pesona. Om. Ya. King ikut nggak ini? Oh, King nggak ikut ya? Wait. Coba nanti tak colek ya. Tadi dapat laporan gula darahnya tinggal 70 berapa gitu ya. Ngedrop. Ya 100 lebih, 140. Terus ngedrop. Kelainan pankreas itu. Maju mundur cantik gula darahnya. Ini ada pertanyaan, Mas Camim sudah nyusu susu apa belum? Alhamdulillah belum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Kita lanjutin lagi podcast kita bersama Mbak Siti ya. Jadi kemarin tuh kita sempat bahas ya, kenapa sangat sulit kita bersikap rendah hati gitu ya. Ternyata kita nggak tahu definisinya apa. Nggak tahu definisinya apa. Jadi kerendahan hatian itu kalau salah satu arahnya ya, kalau kita mampu menerima human nature itu positif. Jadi aslinya itu nggak mungkin orang Islam itu melihat human nature itu negatif. Human nature itu positif gitu ya. Jadi dalam human nature itu kan ada kebinatangan, ada kemanusiaan, itu positif semua. Positif. Jadi sebenarnya masyarakat Islam itu dengan surat Al-Furqan ini nggak boleh ada budaya SGF, shame, guilt, fear. Shame, guilt, fear ini kan human nature itu negatif. Dengan satu ayat ini selesai aslinya. Cuma kan nggak tahu bagaimana ya. Kita nggak mengerti bagaimana dulu di masa lalu itu orang belajar gitu. Kita nggak mengerti. Tiba-tiba kita dapat budaya begitu ya. Seperti itu. Itu poinnya. Itu udah kompetensi pertama ibadur rahman, nggak boleh ada SGF. Melihat human nature itu positif aja. Nggak boleh ada kecurigaan. Kita kan banyak curiganya itu. Lah gimana kalau kayak gini? Sudah bermusuhan dengan human nature. Anak kalau nggak dipukul bang, kayak bapaknya nanti. Jadi tukang pukul. Itu udah bermusuhan dengan human nature. Dan itu kalau dari perspektif itu berarti ini sudah tidak sesuai dengan tuntunan kitab sucinya. Wong disuruh rendah hati malah tinggi hati. Sekalinya rendah Kalau diri. tesnya di bisnis gimana kan? Gimana?
Kalau case-nya di bisnis, kalau seumpama ya kita berbisnis dengan si A, kita beberapa kali ditipu. Apa kita terus tetap berpikir positif atau gimana itu? Bukan berpikir positif, rendah hati. Iya, Rendah maksudnya hati itu melihat menerima, keilahiannya terus. ya enggak, menerima pengalaman kerugian itu positif, ada gunanya. Kan beda dengan positive thinking. Positive thinking itu, wow ini enggak, ini saya sukses, enggak begitu. Kerugian itu berguna. Biar belajar manajemen, biar kalau belum berbisnis, lihat LOC, kan gitu. Enggak kemaruk. Rendah hati itu semua kemungkinan dirangkul. Rugi ya boleh, untung ya boleh. Kan gitu. Masih jomblo ya boleh, sudah nikah ya alhamdulillah. Itu rendah. Kembali lagi ke al-wasiyu gitu kan. Jadi itu saya kadang-kadang ini gimana ya? Pengajian itu kan setiap hari itu di masyarakat kita. Pagi itu pengajian, siang pengajian, sore pengajian, malam pengajian. Tapi masyarakat kita itu menjadi pusat dari budaya shame, guilt, fear. Jadi pengajiannya di mana gitu? Apa sih yang dibahas? Bingung juga kadang. Maknanya Bang, kadang kan kayak ibadah itu cuma sholat, sedekah kayak gitu-gitu. Jadi enggak Gitu ya. perdalam. Saya juga bingung gitu. Ini apa sih? Masa pengajian tiap hari tapi peragaan SGF tiap hari juga? Kan enggak, pengingkaran itu terhadap apa yang disampaikan berarti. Begitu. Ketemu mantan aku, mau kau kasih kue. Mantap. Rendah hati. Rendah hati. Jadi mari kita Al-Furqan ini clear banget. Sangat clear. Sangat clear sekali. Bakal tampilin ya. Coba Jen bantuin cariin Al-Furqan. Ibadur Rahman kirim ke Telegram saya biar jelas. Bentar ya, kita cari dulu biar ada share screen-nya. Itu penting itu saya kira ya. Kan kalau kita melihat human nature. Ini termasuk gini ya Bang, perasaan. Iya kan kadang kayak ada perasaan kayak saya kemarin ya, human nature misal ada kemarahan. Misal kan kemarin itu dapat ilmu yang sebenarnya niatnya yang salah dalam belajar. Kemudian saya kontemplasi ke dalam diri saya sendiri, selama ini tuh memang kayak gitu. Saya kan ngejar saya harus bisa kayak gini, nanti caranya gimana dan pada akhirnya kayak putus asa gitu. Kayak terus yang tersisa itu rasa ternyata marah sama Tuhan. Oh iya. Gini, iya. Jadi dan rasa marah itu pun kayak saya tekan, nggak boleh ini kayak gitu kan, nggak boleh ini dosa, nanti saya malah gini seperti itu. Dan kemarin masa marah sama Tuhan ya. Kemarin saya coba biarin lah, saya pokoknya marah sambil hujan-hujanan itu nangis parah tapi ternyata setelah itu malah ini lebih enak, kayak stres, terus ya hilang rasanya marah itu, terus malah lebih baik saya rasa. Ya marah itu nggak apa-apa, yang penting jangan disertai dengan
penghancuran, namanya ngamuk. Kalau marah itu boleh. Ciri orang dewasa itu bisa marah. Iya. Yang penting jangan disertai dengan penghancuran. Kena pasal kriminal. Boleh. Kalau udah ngamuk itu kan. Misu-misu itu boleh, tapi sama tembok. Terus sama ini yang kemarin apa? Kan dibilang misal pelajaran yang kelihatannya itu nggak enak itu bisa jadi baik untuk jiwa kita atau untuk orang lain gitu ya. Terus kan awalnya takut gitu misal menyakiti orang lain kayak bikin dia marah kayak gitu-gitu kan dijaga. Tapi setelah dilepas misalnya tidak apa-apa biarin dia marah gitu-gitu. Tapi ternyata setelahnya memang marah, tapi habis itu malah hubungan jadi lebih baik kayak gitu-gitu. Enggak. Ini ya, bagus nih. Jadi berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Maksudnya itu menjalani kehidupan bermasyarakat gitu kan. Bermasyarakat itu penuh dengan kerendah hatian. Kita kan sekarang menerjemahkan berjalan di muka bumi ini kan bermasyarakat ini, ya. Kan nggak ada lagi sekarang itu yang hidup nomaden gitu ya. Kita mesti tafsirnya ini kan bermasyarakat. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang bermasyarakat dengan rendah hati. Dan unit terkecil dari masyarakat itu keluarga. Jadi berkeluarganya itu dengan rendah hati. Lihat anak-anak nangis, jangan diambilin sapu. Lihat anak-anak banyak kesalahannya, jangan dihina gitu ya. Pakai ini satu ayat aja itu budaya SGF itu udah mati. Dengan satu ayat. Kalau anak-anak bilangin kotor, tetap kalem. Ya, tetap itu positif. Sehingga kita bisa mengucapkan salam. Artinya mengucapkan salam itu kan mengizinkan ya. Mengizinkan ya. Kan begitu. Salam itu kan kita mengizinkan. Kalau tidak mengizinkan kan tidak ada kedamaian itu. Ya. Jadi jangan ini kita perlu terjemahkan ini secara kontekstual ya. Mengucapkan salam kan kita itu assalamualaikum tapi tidak mengizinkan ya percuma. Dikira mengucapkan itu hanya sekedar bahasa. Padahal kan maksudnya itu mengizinkan, memampukan gitu ya. Ketemu orang-orang bodoh itu ya diizinkan. Awas kon ya. Dengan mengizinkan itu kita damai. Mengizinkan. Jadi nanti kalau pulang di Nganjuk, ketemu ibunya, nyesal aku nyekolahin kamu ini gini-gini. Izinkan ibu untuk misu-misu. Biar izinkan. Oh berat ini ayat ini. Mengizinkan orang lain untuk misu-misu. Ini berat ini. Jelas banget kok ini ayatnya ya. Izinkan. Biar tetap damai. Nah, kita kan biasanya penuh penolakan, nggak boleh kamu kayak gitu. Itu berarti melihat human nature negatif. Kita butuh ini ya. Kita butuh pembahasan ayat-ayat itu secara konteks sosial kemasyarakatan gitu loh. Seperti itu. Jadi human nature itu positif. Kalau human nature positif itu
Pokoknya rendah hati ya, rendah hati. Apabila ada orang yang melihat kita negatif, ya izinkan saja. Jangan penolakan. Penolakan itu kan karena bukan itu yang kita harapkan, ya kan? Dasarnya penolakan kan tidak sesuai harapan, tidak sesuai ekspektasi, itu dasar penolakan. Karena kita juga selalu hanya ingin mendengar kata-kata positif aja. Kebanyakan nonton ya putarin aja terus Pak Mario Teguh itu. Putarin aja Salam Super terus. Jadi memang bangsa kita itu bangsa yang secara bangsa ya tidak mampu menerima human nature itu positif. Apaan kok sampai lagu-lagu melo itu dikeluarkan peraturan perundang-undangan. Ya Allah. Ya apaan coba zamannya Pak Harmoko itu ada permennya ya. Lagu-lagu melo nggak boleh diputar, ya apa sih? Lucu sekali. Human nature kok harusnya positif terus. Ya kan? Akhirnya kan orang kalau lihat negatif itu penuh kemarahan, penuh sumpah serapah. Ya kan? Akhirnya kan ya kena sendiri itu. Anak-anak mereka korupsi. Wah. Lah tuh kan. Dulu di permen. Nah itu malah kena sendiri. Anak-anak mereka korupsi, keluarga mereka korupsi. Lagi mana mau menolak human nature itu? Nggak bisa. Mau nggak mau kita mesti berbesar hati, alwasiu, sambil percepat progresif evolusi kesadarannya gitu kan. Hanya itu obatnya. Seperti itu. Jadi termasuk orang jahil itu yang melihat human nature itu negatif. Jahil. Jahil bodoh sekali itu kalau mengharapkan manusia itu seperti robot dengan algoritma positif saja. Itu jahil sekali. Wong dia dari Tuhannya lemah dan kuat. Ada potensi itu. Kok dia maunya yang kuat aja? Kalau lemah ini kayak bapaknya, saya nggak mau. Itu kan jahil ya. Jahilun. Orang jahil. Orang jahil itu apa ya? Bodoh tapi banyak tingkah, banyak gaya, banyak permintaan, banyak kemauan. Ya. Itu jahil. Dan ini tantangan secara emosional tuh kita belum benar-benar mampu loh melihat human nature itu positif. Masih lihat anak nangis, asem mana ini. Pagi kuliah nangis aja. Secara emosional tuh muncul itu. Langsung tutup, izinkan. Ya kan, asem lagi kuliah dia nangis. Aduh, mengganggu kenyamanan ini. Itu masih melihat human nature negatif. Ya, jadi dilonggarkan. Seperti itu. Ini agak cukup berat ini. Syarat pertama ini cukup berat. Cukup berat. Menerima lemah dan kuat sebagai dalam perspektif rentan. Budaya kita itu kan dari tahun berapa ya, di budaya mereka itu self confident, budaya positive thinking, ya kan? Di guru-guru pengembangan diri biasanya itu yang melihat human nature itu negatif. Ada teman yang curhat, Mas jangan suka ngomong negatif nanti kejadian. Ya biarin aja sih. Nanti kena law of attraction. Udah biarin, ntar juga evolusi. Karena dia melihat bahwa semuanya fix.
Kalau negatif akan negatif terus. Ya nggak ada begitu. Kecuali algoritma. Namanya makhluk itu dia tumbuh. Dia tumbuh. Entah lambat, entah cepat, tapi dia tumbuh. Nggak usah takut. Dia akan terus-terus begitu. Kecuali algoritma. Jadi pola pikir kita melihat manusia itu udah berpola pikir mesin. Ya. Pola pikir mesin dianggap ini cetakannya sudah begini. Padahal kan yang enggak begitu. Dia tumbuh. Seperti itu. Ini ada dari Malaysia, misu-misu itu apa ya? Misu-misu itu suami, miswa. Ya jadi ya seperti itu. Termasuk juga orang sakit. Orang sakit itu terima gitu ya, sakit terima. Jangan dianggap sakit itu merugikan. Itu human nature itu. Kalau nggak mau sakit jadi robot. Jadi robot. Itu human nature. Diterima. Dan itu berguna. Ya, dan itu berguna. Yang bilang sakit itu nggak berguna, itu jahil. Jahil itu udah nggak tahu, banyak omong lagi. Itu jahil. Menyesatkan kan jahil itu. Menyesatkan. Ini tantangannya juga itu ya. Dan kalau di lingkungan kan malah kebanyakan itu yang dihadapi. Itulah ya itu. Makanya ini kamu ditugaskan Tuhan di sini untuk tidak jahil. Kejahilan jangan dibalas dengan kejahilan. Ya, soalnya kayak saya dulu yang belum balas dengan kedamaian. Yang nggak cocok gitu loh rasanya. Jadi ini kalau orang ketemu orang jahil itu jangan ikut jahil, tapi tetap salam ya. Maksudnya salam itu tetap pada prinsip. Tetap pada prinsip. Hanya itu yang bisa, prinsiplah yang bisa membatasi diri kita untuk tidak kembali jahil. Jadi ada salah satu ini ya, di bukunya Pramudia. Tahu Pramudia ya? Ya, Pak? Pramudia. Ya, itu novelis ya, sastrawan lah. Sastrawan. Itu di Bumi Manusia, di novelnya Bumi Manusia menulis sangat bagus. Jika kita tidak berpegang pada prinsip atau mempermainkan prinsip, maka pasti akan terjebak pada kejahatan. Kalau bukan sebagai pelaku, ya korban. Karena nggak tahu prinsipnya. Nggak tahu asasnya ini apa. Kenapa misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2? Asasnya apa itu sehingga 2 itu benar? Asasnya ternyata penggabungan. Kenapa misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2 tambah 0? Asasnya apa itu? Asasnya kesamaan hasil penggabungan. Kan begitu. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1, asasnya apa? Asasnya refleksi. Kalau nggak tahu asasnya, ya bingung. Bingung. Bodoh. Jadi orang yang nggak paham asas, itu pasti jahil. Pasti jahil. Itu yang dikritisi Pak, siapa namanya? Mas Toha ya, Ahmad Toha Fas. Jangan jadiin manusia ini manusia rumus. Jangan jadiin anak-anak itu rumus. Kasih tahu asasnya. Biar dia merdeka.
Kalau tahu asasnya kan, ya asasnya begini, bisa berdebat dia dengan walaupun gurunya bisa. Ya, asasnya gini. Iya, tahu asasnya. Tanpa mengerti asas, maka pasti akan terlibat dalam kejahatan, dalam kejahilan. Entah sebagai korban maupun sebagai pelaku. Atau sebagai penonton. Penonton itu kalau juga dosa itu, terlibat, membiarkan kejahilan. Itu nanti kazab ya. Penonton itu nanti hukumnya jadi kazab, bukan jahil. Memanfaatkan situasi. Nanti kalau mereka udah berkelahi, nanti saya jual obat. Itu jatuhnya kazab. Pengamat penderitaan gitu ya. Apa babil? Ya, pramodyanan tatur. Itu penting. Jadi daripada kita ngajarin rumus, mendingan kita ajarin asas di balik rumus itu apa. Rumus itu kan dia udah fix. Sebelum fix itu kan masih tidak pasti. Dengan asas dia menjadi terukur. Saat terukur baru dijadiin rumus. Ya kan mestinya begitu orang mengajar itu. Tidak langsung difikskan jadi rumus. Sebelumnya kan tidak ada itu. Rumus itu kan hanya penyederhanaan ya dari keadaan. Disederhanakan tuh begini. Sekarang itu realitasnya udah nggak ada, tinggal rumusnya. Rumus ini merujuk ke apa gitu kan? Rumus ini sebenarnya apa? Kenapa tiba-tiba ada rumus? Sebelum rumus itu kan nggak ada apa-apa. Kenapa tiba-tiba ada apa-apa? Itu apa ya? Filsafatnya apa namanya? Kata quote-nya Profesor Damar Jati. Ora ana apa-apa kejaba sing kondo. Dasarnya ilmu itu di situ nggak ada apa-apa. Kecuali diapa-apain. Ya kan? Nggak ada apa-apa kecuali diapa-apain. Nah, yang ngapa-ngapain itu harusnya bisa jelasin. Kenapa ada ini? Kayak anak-anak itu loh, ini apa? Jangan ribut kamu, udah terima saja. Wah, mulai jahil. Mulai jahil. Ini berat ya. Mestinya ayat ini tuh kalau kita betul-betul kaji, ya, selesai budaya SGF itu. Selesai. Rendah hati dan kalau ketemu orang yang belagu gitu ya, tetap izinkan. Jangan malah lumpuh. Iya benar juga ya. Kan gitu kan bahasa kita itu kalau untuk persuasi kan ya, nggak mau memperjelas, ya benar juga ya. Jadi nggak jelas dia. Tidak ada prinsip yang menjadi pembatas, pembedah perilakunya. Ini kan al-fulkor ini kan pembeda. Prinsip itu yang menjadi pembeda. Furqan itu prinsip. Prinsip-prinsip. Jadi bedanya orang jahil sama orang soleh itu pada prinsip yang dianutnya. Yang satu permisif apa aja boleh, yang satu apa ya? Ya yang satunya itu dia punya prinsip. Tapi itu setelah punya prinsip, kalau ini juga ini. Setelah punya prinsip, dia kalau jadi menolak yang lain itu juga keliru. Izinkan. Izinkan bahwa itu adalah proses yang kebanyakan tuh gitu. Mentang-mentang sudah punya prinsip, lihat orang yang nggak prinsip itu bodoh semua. Itu jadi sombong juga. Kebanyakan begitu juga. Setelah punya prinsip, lalu melihat human nature jadi negatif karena prinsipnya. Itu kacamata apa ya? Kacamatanya orang apa istilahnya? Ya kalau di psikologi itu
Orang klinis itu lihat orang sakit aja pokoknya. Karena nggak sesuai dengan prinsip. Pesimis jadinya. Curigaan. Nah, itu malah sakit sendiri. Lihat orang itu masalah aja. Karena udah megang prinsip, tapi masih ya jahil juga. Karena kemudian dengan prinsip itu kan mestinya untuk dirinya saja. Ke orang lain itu ya progresif ya. Kan begitu kan kalau di pondok itu diajarin. Prinsip ini untuk mengikat dirimu, bukan untuk menilai orang lain. Jadi urusan prinsip itu urusan kesayaan itu. Nggak boleh digunakan untuk menilai yang lain. Karena masing-masing evolusi gitu. Kan begitu kalau diajarin di pondok gitu. Ya jadi kalau melihat yang belum tahu itu ya izinkan. Nggak usah dikasih, wah ini kamu melanggar prinsip, kamu gimana? Bahkan belum melanggar apanya, atau juga belum sudah divonis melanggar. Yang melanggar itu kalau yang sudah tahu. Seperti itu. Jiwanya aja belum tahu. Kalau jiwanya loh ya, bukan akalnya. Kalau pikirannya tahu definisinya hafal, tapi jiwanya itu belum tentu mengenali. Belum knowing. Jadi taunya itu sampai level knowing. Sampai benar-benar ceto gitu ya di jiwanya. Jadi kalau masih way of thinking itu masih belajar tahu. Sampai menjadi way of being itu baru kategori sudah tahu. Jadi kalau masih way of thinking itu masih ya belajar untuk tahu gitu ya. Kalau sudah jadi way of being itu baru masuk kategori tahu. Seperti itu. Ini memang yang paling berat ini ya, yang paling berat. Yang paling berat ketemu orang jahil, jancok langsung. Apa kon? Aku ya somara loh. Ayo gelut, wah selesai. Tadi hanya satu orang jahil, sekarang jadi 2. Jangan kira aku nggak bisa marah, ini tadi itu cuma nyamar. Aslinya pemarah, aslinya aku juga jahil. Ayo. Itu proses aja terus ya. Jadi ini kan masih statusnya way of thinking ya. Cara kita berpikir sampai menjadi way of being. Jadi kalau masih way of thinking itu marah ya nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim ya. Namanya juga way of thinking ya. Way of thinking. Nanti kan progresif. Jadi jangan dikira kalau udah jadi way of thinking itu sudah tahu, belum tahu itu masih pakai tongkat dia, belum bisa jalan. Masih pakai tongkat ya. Kalau lepas tongkatnya ambruk lagi. Itu bedanya way of thinking sama way of being. Seperti orang berjalan pakai tongkat. Itu way of thinking. Kalau tongkatnya dilepas getar, ada angin dikit gelepak. Tapi kalau nggak diajarin tongkat, jalan pakai tongkat nggak bisa jalan-jalan tuh. Harus dilatih pakai tongkat ya. Kurang lebih begitu bedanya way of thinking sama way of being. Gitu ya. Dan itu penting untuk sebuah tahapan. Jangan dikira kan kemarin udah belajar di CV. Sudah jelas loh, kamu langsung melanggar Al-Furqan, dosamu besar, nggak diampuni. Salah malah. Mana ada dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan? Nggak ada dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan. Malah mengurangi sifat Tuhan. Nanti nggak bisa diampuni Tuhan kamu. Iya kan? Ya masih way of thinking gitu. Oh,
masih belajar memegang prinsip sampai prinsip tadi menjadi apa ya istilahnya itu, kalau masih tahap way of thinking itu masih baju lah, belum jadi kulit. Untuk biar baju tadi menjadi warna kulit itu kan panjang, harus dipanasin terus ya kan, harus dipanasin, harus dalam lingkungan tertentu. Jadi nanti kalau misalnya pulang kampung, nyesal aku punya anak kamu, nggak apa-apa marah, tapi saya harus pakai kembali ke prinsip way of thinking, nggak apa-apa, dia boleh ngomong gitu, dia boleh. Dan saya juga tadi marah, hampir ngambil pisau juga boleh, ya kan? Kemampuan menerima apa ya, nature lemah itu, wah apalagi generasi zaman kolonial, itu kan dilatih dia untuk selalu ideal berpikirnya. Jadi kalau anak-anak itu sudah selesai kuliah harus jadi pejabat. Generasi kolonial kan gitu ininya berpikirnya. Karena dulu sarjana itu kan sedikit, sekarang sarjana itu udah normal. Sarjana itu bukan lagi sebuah keunggulan sekarang, tapi sudah kenormalan. Yang unggul tuh ya profesor. Kalau profesor nganggur ya kebangetan. Tapi kalau masih S1, S2 itu nganggur tuh normal. Jangan disamakan dengan dulu. Dulu itu lulus SMA pasti jadi pejabat. Karena yang lain buta huruf. Nah sekarang nggak ada yang buta huruf. Nggak ada. Tapi orang-orang tua dulu yang baby boomers melihat kalau lulus S1 ini pasti jadi pejabat. Ya enggak lah. Sekarang S1 banyak nganggur, S2 juga banyak. Terus gunanya untuk apa sekolah? Ya normalnya orang modern harus kuliah. Normalnya orang modern itu ya kuliah. Biar kalau lihat produk, nggak perlu lama-lama diterangkan, langsung beli. Kan gunanya kuliah kan itu ya. Kalau lihat produk canggih, nggak usah lama-lama dibujukin, dia udah tahu. Jadi kuliah itu biar bisa belanja. Orang kalau lihat produk vacuum cleaner ini kayaknya isinya jin, nggak mau beli dia. Tapi kalau yang kuliah itu ya itu tadi salah satu fungsinya biar bisa belanja. Ya kan, nggak perlu nerangin lagi. Itu aja biar bisa COD. Jadi nggak usah dihubungkan dengan jabatan. Maksudnya itu, ini kan kita masih masuk budaya industri ya. Budaya industri itu kan cirinya konsumerisme, harus bisa belanja. Kalau nggak bisa belanja itu masalah. Ini kan kita harus paham eranya ini era industri. Masyarakat itu harus bisa belanja. Itu gunanya sekolah. Biar bisa belanja. Aduh. Oh, bisa belanja gitu. Itu gunanya sekolah itu untuk bisa belanja. Lo kok bisa ya zaman industri ya, era industri sekarang. Industrinya kan kemudian berpindah ke industri, dari produk ke industri informasi digital. Ya dia bisa belanja. Itu pentingnya orang kuliah biar bisa belanja, biar bisa jadi, kalau jadi pejabat itu nggak mungkin diharapkan semua yang kuliah itu jadi pejabat lah, siapa yang gaji. Tapi kalau biar bisa belanja itu masuk akal. Barang melimpah kok, ya kan? Barang melimpah. Masalahnya ya itu ya, bisa belanja tapi uangnya minta orang tua. Bisa belanja tapi uangnya minta orang tua. Aduh, itu yang bikin sakit. Tapi itu ya diterima lagi, itu jahil, itu bisa belanja tapi saldonya minta orang tua yang transfer. Nah, itu jahil.
Ya, kurang lebih begitu ya. Jadi ini ayat ini berat, ini berat sekali. Ini berat. Ini minimal yang bisa apa ya, menerapkan ayat ini itu kalau disekolahkan itu setara PhD. Setara PhD. Bayangin ketemu orang jahil tetap cool. Karena mengerti prinsip. Kan yang ngerti prinsip kan biasanya PhD. Kalau S1, S2 kan baru ngerti rumus. Kalau S3 ini baru ini. Ini mesti PhD. Ya kan. Saya kira itu dulu ya pagi ini. Jadi tetap lagi bahwa human nature itu positif. Termasuk dalam melihat, jadi tidak akan banyak unconscious guilt gitu ya. Unconscious guilt itu apa sih? Bukan menyesal. Menyesal itu bagus. Unconscious guilt itu menghukum diri. Kita kadang-kadang tuh ada orang menerjemahkan guilt itu menyesali. Menyesali itu bagus, itu berarti cerdas dia. Jadi kalau orang menyesali itu berarti itu sudah evaluasi dia. Sudah muhasabah. Tapi kalau guilt itu menghukum diri. Menghukum diri. Semacam penolakan terhadap yang sudah terjadi. Menyesali yang sudah terjadi. Seperti itu. Jadi dengan ayat ini kita bisa menghilangkanlah atau melarutkan budaya shame, guilt, fear. Seperti itu. Nanti besok kita lanjut ayat berikutnya ya. Ini yang baru masuk hari ini kok jadinya pengajian ini karena pesertanya santri. Sampai zaman dulu. Ya, santri di Amerika sana. Amerika. Ini soalnya ininya santri, jadi ya pakai bahasa santri lah. Ya kan? Nggak pakai bahasa Inggris. Karena memang apa ya, ini kan butuh rekontekstualisasi terhadap ayat-ayat yang sudah dipelajari dulu dari perspektif hukum ya toh. Kita coba rekontekstualisasi dari perspektif progresif biar seimbang gitu kan. Iya. Biar seimbang. Kalau nggak seimbang kan dia akan menghukum diri terus. Dulu itu aku juga mikir gitu, takut kalau cari itu kayak semacam pembenaran kayak gitu-gitu. Kan nanti kayak cuma ego saya aja mencari pembenaran gitu. Tapi kok isinya ini nggak enak semua. Ya. Ya seperti itu. Iya. Jadi ini yang baru datang jangan kaget, acaranya kok CV isinya ngaji. Ya itu karena pesertanya ini seorang santri. Jadi perlu penyesuaian gaya bahasa santri kan. Ya kayak gini ini ayat-ayat gitu ya. Tapi saya kira meskipun gaya bahasanya itu santri, kita kan bisa menangkap esensinya apa ya toh? Ya human nature itu positif. Ini nanti akan mengurangi perasaan menghukum diri ya. Ini akan mengurangi atau melarutkan rasa tidak ridho pada ketetapan Tuhan. Ridho saja gitu. Walaupun masyarakat itu memang menolak. Tapi bagaimana? Tuhan kita kan bukan masyarakat. Tuhan kita kan yang menyempurnakan perjalanan dari gelap ke terang. Bukan mereka penentu. Ya kan? Jadi memang masyarakat kita itu masyarakat yang sangat rapuh aslinya. Lihat saja secara politik. Bagaimana cara menghancurkan pemimpin yang punya integritas. Dibikin isu
apa isu-isu pornografi, langsung itu engkau usah pilih dia, nggak nyangka saya rapuh sekali, ya kan? Rapuh, sangat rapuh. Isu-isu agama diisukan, itu nggak sholat, itu sholatnya kiblatnya terbalik. Nah iya kan, kita biasa itu terbalik itu, kata wara, gak buta arah ya biasa. Yang penting kan niatnya. Itu baca Fatihahnya Al-Fatihah. Wah, gimana orang Jawa kok? Mau diapain? Itu kan budaya ya. Cuma itu tadi, masyarakat kita itu rapuh. Karena nggak megang prinsip. Jadi, dan udah diketahui sama bangsa lain. Mereka ini bangsa yang rapuh aslinya. Anaknya aja, kalau bermasalah nggak diterima. Jangan naik tangga. Saya nggak ridho tangga saya malam ini diinjak sama orang yang jahat. Nggak ridho. Shame, pembuangan. Amit-amit nanti rumah saya nggak datang malaikat. Itu shame culture. Itu seperti itu masyarakat kita. Dan itu ya gimana ya, sudah kita kritisi terus ya, atau dikritisi itu bukan dicela, dinilai maksudnya itu. Berpikir orang bersikap kritis itu orang yang mampu menilai secara mandiri. Ya, berpikir kritis itu kan kayak gitu ya, mampu menilai sendiri. Dia punya penilaian sendiri. Nah, seperti itu. Itu diizinkan juga. Kalau kita itu enggak, kalau kritis itu artinya menghina. Oh, beda. Orang kritis itu mampu memberikan penilaian alternatif. Iya kan? Oh, penilaiannya bagus ya. Ada dia alternatif. Bukan dijelek-jelekin, itu bukan penilaian, sakit hati itu. Sakit hati. Oh, bahasa Wakanda ngeri. Bahasa nggak jelas ya. Bahasa Wakanda. Itu ya, paling enggak kita pagi ini sudah mencoba memahami ayat ini. Berat ayat ini itu. Berat sekali. Apalagi yang melakukan peragaan kegelapan itu orang yang kita anggap sudah ideal. Nggak nyangka, nauzubillah, ya Allah. Tetap saja kalem, izinkan. Ucapkan salam itu kita izinkan kan, gitu. Mengizinkan itu kan itu salah satu tahap dalam memfasilitasi perubahan, kan gitu. Jangan dihalangi. Mengizinkan itu kan tahap awal dalam memfasilitasi evolusi. Ya kan? Nanti dia kalau nggak difasilitasi itu merasa bersalah. Kayaknya saya bukan manusia, tidak sama dengan mereka. Saya kok punya perasaan ingin mencuri aja. Tapi perasaan itu ditolak oleh masyarakat. Ya kan? Loh, akhirnya dia merasa terhukum karena diberi ilham, dalam tanda kutip ilham untuk mencuri. Kan terhukum. Kok tarikannya tarikan fujur, padahal kan Tuhan memberikan potensi itu keduanya, gitu kan. Saya ini kayaknya bukan ciptaan Tuhan, ini kayaknya saya fotokopian. Ini kayaknya hasil download pakai wifi curian. Kok sekalinya punya rasa dorongan untuk berbuat jahat. Akhirnya kan ingin menghukum diri kan itu. Kan dasarnya itu. Dia akhirnya menolak human nature itu. Human nature. Kayak gitu itu. Lama-lama terjadi penyimpangannya makin jauh karena human nature ditolak. Antara yang diperagakan, yang dijelaskan di kelas sama batinnya. Ya. Ini semua yang diterangkan itu saya lawan. Kayak puisinya Gusmus. Ya.
Ketika dia baca Quran itu, dia kalau melihat Quran menerangkan ciri-ciri orang soleh, tidak ada yang sama dengan dirinya. Tapi ketika melihat orang fasik, itu kok mirip semua ya. Itu puisi yang melihat bahwa human nature itu positif. Itu bagus sekali puisinya itu. Kita kan selalunya rumongso, ya kan? Merasa, saya orang soleh ini cocok dengan saya nih. Giliran yang fasik-fasik, ini bukan saya. Padahal tuh kalau sudah, ini betul-betul ada ternyata. Kalau Quran menjelaskan kefasikan, ya betul ada ini, saya bersaksi ada dalam diri saya. Gimana cara melampauinya? Kan begitu mestinya. Bukan astagfirullahaladzim, neraka. Kan mestinya, ini benar ada dalam diri saya. Berarti Quran ini betul-betul ini. Kan saya nggak pernah di asesmen sama Nabi Muhammad langsung. Kan biasanya kalau untuk mengetahui gejala psikologis kan di asesmen dulu. Kok dia bisa tahu sama persis ini, tapi kebagian yang fasik. Itu sudah asesmen berarti kan di asesmen tuh luar biasa Quran ini. Saya nggak pernah ketemu Nabi, tapi dia bisa asesmen kejiwaan saya. Kan nambah imannya itu kepada kitab, ya kan, malah sembuh, imannya sudah tambah gara-gara membenarkan apa yang dibaca. Masya itu kebagian yang fasik-fasik. Meskipun itu kebagian yang buruk, naik iman kita. Ya benar ini. Ya saya bisa bersaksi ya. Padahal saya belum ngambil tiket untuk asesmen, tapi sudah di asesmen sama Quran. Kan itu ada obatnya di situ kan. Quran itu kan mengasesmen sekaligus memberi obat. Kan mestinya gitu. Oke ya, itu aja pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih Mbak Siti, teman-teman juga yang bersamai. Kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.